Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Syahrudin, MPM 2001011141, prodi Baik kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Sejarah Aliran Linguistik Mata Kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Andri Tiono Kurniawan, SPD MPDI. A. Pengertian sejarah aliran linguistik. Linguistik berarti ilmu bahasa. Kata linguistik berasal dari kata lain, Latin lingua, berarti bahasa. Dalam bahasa-bahasa Roman, yaitu bahasa-bahasa yang berasal dari bahasa Latin, masih ada kata-kata yang berupa dengan lingua Latin, yaitu langue dan langage dalam bahasa Prancis dan lingua dalam bahasa Italia. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, linguistik adalah nama bidang ilmu dan kata sifatnya adalah linguistik. FAIR 2001 menyebutkan bahwa dalam bahasa Indonesia ahli linguistik disebut linguist yang dipinjam dari kata Inggris linguist yang berarti seseorang yang fasih dalam berbagai bahasa. Ilmu linguistik sering disebut linguistik umum, artinya ilmu linguistik tidak hanya menyelidiki salah satu bahasa saja, tetapi menyangkut bahasa secara umum. Bagi linguis, pengetahuan yang luas tentang linguistik tentu akan sangat membantu dalam menyelesaikan dan melaksanakan tugasnya. B. Sejarah dan perkembangan linguistik. 1. Aliran linguistik tradisional. Istilah tradisional sering dipertentangkan dengan istilah struktural, sehingga dalam pendidikan formal ada istilah tata bahasa tradisional dan tata bahasa struktural. Kedua jenis itu tata bahasa. Indonesia banyak dibicarakan sebagai dua hal yang bertentangan sebagai akibat dari pendekatan keduanya yang tidak sama terhadap hakikat bahasa. Tata bahasa tradisional menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan sematik, sedangkan tata bahasa struktural berdasarkan struktur atau ciri-ciri formal yang ada dalam bahasa tertentu. Terbentuknya tata bahasa tradisional telah melalui masa yang sangat panjang, dari mulai zaman Yunani sampai menjelang munculnya linguistik modern sekitar abad ke-19. Linguistik zaman Yunani. Pertentangan analogi dan anomalia menyangkut masalah bahasa itu sesuatu yang teratur. Kaum analogi antara lain Plato dari Aristoteles berpendapat bahwa bahasa itu bersifat teratur. Dari studi bahasa Yunani dikenal nama beberapa kaum atau tokoh yang mempunyai peran besar dalam studi bahasa, yaitu kaum Sophis, Plato, Aristoteles, kaum Stoik, dan kaum Alexandrian. 1. Kaum Sophis merupakan kerja empiris menggunakan ukuran tertentu, mementingkan retorika dalam studi dan membedakan kalimat berdasarkan isi dan makna. Salah satu tokoh seseorang Sophis adalah Pythagoras. Pythagoras membagi kalimat menjadi tanya jawab, perintah, laporan, doa, dan undang-undang. Kaum ini muncul pada abad ke-5 Masehi. Mereka dikenal dalam studi bahasa antara lain karena mereka melakukan pekerjaan secara empiris. Mereka melakukan kerja pasti dengan menggunakan ukuran tertentu. Mereka sangat mementingkan bidang retorika dalam studi bahasa. Kedua, kaum Plato. Dalam studi bahasa terkenal karena memperdebatkan analogi dan anomali, membuat batasan bahasa bahwa bahasa Indonesia adalah pernyataan pikiran manusia. Plato 429 sampai 347 sebelum Masehi, yang hidup sebelum abad Masehi itu. Dalam studi bahasa terkenal antara lain, dia memperdebatkan analogi dan anomalia dalam bukunya. Juga mengemukakan masalah bahasa ilmiah dan bahasa konvensional. Yang ketiga, kaum Aristoteles membagi kata dalam 3 kelas, yaitu anoma, rekma, dan
Syndesmoi. Syndesmoi adalah kata-kata yang lebih banyak bertugas dalam hubungan sintaksis. Aristoteles juga membedakan jenis kelamin kata menjadi 3, yaitu maskulin, feminin, dan neutrum. Selanjutnya, kaum statik mengembangkan penelitian bahasa Indonesia sebagai berikut. Membedakan studi bahasa secara logika dan tata bahasa. Menciptakan istilah khusus dalam tata bahasa. Membagi 3 komponen studi bahasa, yaitu tanda, simbol, simonian, makna, dan hal yang berada di luar bahasa. Kaum ini adalah sekelompok ahli filsafat yang berkembang pada permulaan abad keempat dalam studi bahasa. Kaum Stoik terkenal mereka membedakan studi bahasa secara logika dan studi secara tata bahasa. Mereka menciptakan istilah-istilah khusus dalam studi bahasa. Dan selanjutnya, kaum Alexandrian adalah kaum ini menganut paham analogi dalam studi bahasa. Oleh karena itulah dari mereka kita mewarisi sebuah buku tata bahasa yang disebut dengan Tata Bahasa Dionysius Tek. Buku ini lahir lebih kurang tahun 1100 sebelum Masehi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Remius Pelamon pada permulaan abad pertama Masehi dengan judul Ars Grammatica. Selanjutnya, linguistik zaman Romawi. Zaman Romawi merupakan kelanjutan dari zaman Yunani. Tokoh pada zaman Romawi terkenal antara lain Varro 116 sampai 27 sebelum Masehi dengan karyanya De Latina dan Presia dengan karya Istotinus Grammatic. Varro dalam bukunya yang berjudul De Latina masih membahas masalah analogi dan anomalia seperti pada zaman Stoik di Yunani. Teori-teori tata bahasa yang merupakan tonggak-tonggak utama pembicaraan bahasa secara tradisional. Sekian dibicarakan dari buku ini adalah fonologi, dibicarakan mengenai huruf atau tulisan yang disebut literasi, bagian terkecil dari bunyi yang dapat dituliskan. Formologi dibicarakan mengenai ditori atau kata, dan sintaksis dibicarakan mengenai arotai, yaitu susunan kata yang berselaras atau menunjukkan kalimat itu selesai. Yang selanjutnya, linguistik zaman pertengahan. Studi bahasa pada zaman pertengahan mendapatkan perhatian penuh terutama oleh para filsuf skolastik. Pada zaman pertengahan ini, yang patut dibicarakan dalam studi bahasa antara lain adalah peranan kaum Modistai, tata bahasa spoktatif, dan Petrus Hispanus. Kaum Modistai menerima analogi karena menurut mereka bahasa itu bersifat reguler dan universal. Mereka memperhatikan secara penuh akan sistematik sebagai penyebut definisi bentuk-bentuk bahasa dan mencari sumber makna. Dengan demikian berkembanglah bidang etimologi pada zaman itu. Selanjutnya, linguistik Renaissance. Zaman Renaissance dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran abad modern. Dalam sejarah studi bahasa ada 2 hal pada zaman Renaissance. Ini menonjol yang perlu dicatat. Sarjana-sarjana pada waktu itu menguasai bahasa Latin, Ibrani, dan bahasa Eropa lainnya. Juga mendapat perhatian dalam bentuk pembahasan, penyusunan, dan tata bahasa dan perbandingan. Yang selanjutnya, menjelang lahirnya linguistik modern. Masa antara lahirnya linguistik modern dengan masa berakhirnya zaman Renaissance terhadap satu tonggak yang sangat penting dalam sejarah studi bahasa. Tonggak yang sangat penting itu adalah dinyatakan adanya hubungan kerabat antara bahasa Sanskerta dengan bahasa-bahasa Yunani, Latin, dan bahasa Jerman lainnya yang telah membuka babak baru sejarah linguistik, yakni dengan berkembangnya studi linguistik bandingan atau linguistik historis, komparatif, serta studi mengenai hakikat bahasa. Linguistik terlepas dari masalah filsafat Yunani kuno. Cukup sekian dari saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.